Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Alfiandi, mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Saya akan membahas tentang komunikasi lintas budaya. Definisi dari komunikasi lintas budaya itu apa sih? Komunikasi lintas budaya adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang yang berbeda budaya. Sedangkan menurut Hatfield Kangara, komunikasi lintas budaya adalah proses di mana suatu ide diberikan dari sumber kepada satu penerima atau lebih. Komunikasi lintas budaya dalam pengertian yang lebih luas lagi merupakan pertukaran pesan yang disampaikan secara lisan, tertulis, bahkan secara imajiner antara dua orang yang berbeda latar belakang budaya. Komunikasi antar budaya sendiri dapat dipahami sebagai pernyataan diri antar pribadi yang paling efektif antara dua orang yang saling berbeda latar belakang budayanya. Dalam rangka memahami kajian komunikasi antar budaya, maka kita mengenal beberapa asumsi, yaitu komunikasi antar budaya sama seperti proses komunikasi lainnya, yaitu suatu proses yang interaktif dan transaksional serta dinamis. Ada fungsi komunikasi lintas budaya, yang itu ada fungsi pribadi. Pertama itu menyatakan identitas sosial, yang kedua itu melepaskan diri atau jalan keluar, dan yang ketiga dari fungsi pribadi, komunikasi lintas budaya itu menyatakan integrasi sosial. Ada lagi nih, yang kedua itu ada fungsi sosial. Ada apa aja sih? Yang pertama ada fungsi pengawasan, fungsi menjembatani, fungsi sosialisasi nilai, dan fungsi menghibur. Tujuan komunikasi lintas budaya dapat disimpulkan bahwa tujuan kita mempelajari komunikasi lintas budaya yaitu untuk menghindari gegar budaya, untuk menghindari kesalahpahaman, untuk menghindari pertentangan. Kita masuk ke pembahasan inti, yaitu tentang perbedaan komunikasi lintas budaya dengan komunikasi budaya lainnya. Yang pertama itu ada komunikasi antar budaya. Menurut Deddy Mulyana, dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Efektif Suatu Pendekatan Lintas Budaya, menyatakan bahwa komunikasi antar budaya atau intercultural communication adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang berbeda budayanya. Contoh dari komunikasi antar budaya adalah saat seseorang dari suku Sunda berkomunikasi dengan seseorang lain dari suku Batak. Rentan terjadi kesalahpahaman karena mereka sama-sama berasal dari suku dan bahasa yang berbeda. Maka daripada itu, solusi dari hambatan yang ada di komunikasi antar budaya tersebut adalah menggunakan satu bahasa yang sama yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Nah, yang kedua itu ada komunikasi transbudaya. Komunikasi budaya secara timbal balik saling berpengaruh satu sama lain. Budaya, di mana secara individu-individu disosialisasikan, akan berpengaruh terhadap cara mereka dalam berkomunikasi, dan cara bagaimana individu-individu itu berkomunikasi dapat mengubah budaya yang mereka miliki dari waktu ke waktu. Budaya menurun kepada pola perilaku yang diasosiasikan dengan kelompok orang tertentu, yaitu untuk kebiasaan atau untuk prinsip hidup seseorang. Budaya sebagai perkembangan menuju keseimbangan. Kasus ATM kondom merupakan bentuk komunikasi transbudaya di mana makna yang terkandung dalam produk tersebut adalah bahwa masyarakat diharapkan berperilaku safe atau aman dalam melakukan hubungan seksual. Aman merujuk pada perilaku sehat. Alat tersebut bukan untuk sekedar dapat menaruh kondom, tetapi lebih mengandung pesan perilaku sehat dalam berhubungan seksual, meskipun kata sehat tersebut dikhususkan bagi orang yang masih dikategorikan menyimpang. Nah, selanjutnya ada komunikasi internasional. International communication is a communication carried out by representative of communicators from a country to convey important message or any message related to their country. This message will be conveyed to representative of communicants from the other countries. International communication is very necessary because of globalization and the flow of information that is less balanced. Globalization and the unbalanced flow of information will be create to possibility of conflict between countries. Because of that reason, the establishment of good international communication is expected to create a conducive exchange of information in order to minimize conflict between countries. One example of international communication is song in English, which was created to convey feelings, goals, hopes to anyone who listens globally. Here is more detailed example. We will now go down into night without the fight. You can burn off your mouth and our homes and our school, but our spirit will never die.
nobody can wait to know this too late as we're walking on by. Their souls slide away, yeah, but don't look back in anger, I heard you say. Lagu Buta itu menceritakan konflik antara dua negara, namun terdapat peran positif di dalamnya. Salah satu pesan positif yang ingin disampaikan secara global dalam lagu ini adalah berdamai dengan masa lalu dan terus melangkah untuk masa depan yang cerah. Selanjutnya yaitu perbedaan budaya. Budaya adalah kristalisasi nilai dan pola hidup yang dianut suatu komunitas. Budaya tiap komunitas tumbuh dan berkembang secara unik karena perbedaan pola hidup komunitas itu. Perbandingan budaya Jepang dan Indonesia berarti mencari nilai-nilai kesamaan dan perbedaan antara bangsa Indonesia dan bangsa Jepang. Dengan mengenali persamaan dan perbedaan kedua budaya itu, kita akan semakin dapat memahami keanekaragaman pola hidup yang ada, yang akan bermanfaat saat berkomunikasi dan berinteraksi dengan pihak yang berasal dari budaya yang berbeda. Yang terakhir yaitu pentingnya pemahaman lintas budaya. Lintas budaya menggambarkan upaya untuk membawa bersama dua budaya yang berbeda, melebur dengan cara memahami bagaimana mereka yang berasal dari budaya lain bertingkah laku, berbahasa, berpikir dan hal lainnya dalam kebudayaannya. Selain itu, lintas budaya merupakan upaya untuk menghasilkan panduan di mana seseorang dengan orang lain dari budaya berbeda dapat berinteraksi dengan lebih baik, memberi kesempatan untuk bekerja sama dengan orang yang berbeda etnis secara langsung, untuk mengakui ketepatan dari pandangan-pandangan budaya yang beragam, serta menyadarkan bahwa konflik nilai sering menjadi penyebab konflik antar kelompok. Nah, segitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.